Alhamdulillah, sebenarnya kita ini dari market share-nya parfum ini ya, masih jauh sekali. Itu 8-15 triliun per tahun. Itu dimakan oleh parfum laki-laki, perempuan, parfum muslim, non-muslim. Umar baru MM-an. Itu 0,0000 gitu. Pertama itu saya nggak pernah kepikiran untuk nanti itu bisnis atau digital marketing. Yang saya tahu itu dulu 20 tahun yang lalu ya. Pemuda lulus kuliah, pengen bekerja, dapat penghasilan gitu. Parfum yang membuat semerbak itu namanya minyak atsiri. Itu terbuat dari nilam. Nilam itu daun-daunan itu mas, yang disuling jadi minyak. Ini jadi bahan baku parfum. Dan nilam ini diekspor ke luar negeri. Jadi parfum-parfum mahal. Ini hanya bisa ditandur, ditanam di Indonesia. Ironisnya mas, 90% mas, ini dari Indonesia. Diekspor keluar jadi parfum mahal, kita punya tanahnya, kita punya tanamannya, kita punya minyaknya. Parfumnya dijadikan industri bisnis luar negeri, dijual mahal, Indonesia beli mahal. Maka daripada itu, Umar memutus jalur itu, kita orang sini, kita harus merdeka menuju dreamnya masing-masing apa gitu ya. Saya akan bagikan buat teman-teman yang mengkliper video ini, ada 10 buku buat 10 kliper, saya titipkan pada Pecah Telur. Nanti yang tembus 100k selama 1 bulan mungkin, silakan di screenshot kirim di Pecah Telur. Syaratnya tag Pecah Telur, tag Umair gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Putro Sigit Subagio, dikenal di TikTok atau di sosmed Lek Sigit atau Abu Mirza atau Juragan Online. Saya digital marketer sejak 2010. Sekarang saya sedang membangun Umair Parfum. Lokasi di Kediri, tapi jualnya seluruh Indonesia. Sebelumnya saya ini kerja di retail ya, retail nasional. Yang biru, di situ belajar selling, marketing, branding. Setelah sana tahu ilmunya, kemudian terpengaruh virus wirausaha, ikut seminar, akhirnya memutuskan berani resign, kemudian ketemu digital marketing ini. Baru mencoba jualan produk di sekitar kita yang ada di Kediri dan sekitarnya, produknya teman-teman, jadi afiliator atau agen gitu. Ganti-ganti, terus di tahun 2014 bikin komunitas internet marketing Kediri. Pemain-pemain online ini dikumpulkan, sharing di sana. Temu komunitas lainnya, TDA, ada IIBF, ada KPMI. Kemudian sampai akhirnya ketemu Trisna Group ini yang menaungi Umair ini. Ketemu Pak Egi sebagai CEO Trisna Group. Di Umair ini baru kita membangun bisnis Umair ini bareng-bareng dengan tim dan Pak Egi ini. Sebenarnya saya sudah punya bisnis sendiri. Kemudian Pak Egi, sosok di Trisna Group ini, saya tertarik dengan value yang ada di Trisna Group ini. Ada corporate value gitu ya. Meminta pertolongan pada Allah. Ini sebagai dasar kayak Pancasilanya gitu ya di perusahaan ini. Kemudian berilmu sebelum beramal. Jangan mentalnya pecundang, terus belajar, jangan mudah puas dan ada mental pemenang. Ini yang membuat saya tertarik sebenarnya. Trisna Group ini kan holding company. Salah satunya bisnis yang dia jalankan adalah Umair ini. Di Umair pertama saya hanya melihat ini sebagai parfum. Kalau ini parfum, gimana cara menjualnya gitu ya. Tapi ternyata Pak Egi punya visi misi lain. Ini kita membangun value. Ini kita harus membesarkan brand ini. Pertanyaannya, kenapa Umair ini harus ada gitu loh. Pertama saya di luar, cuma jadi agen ya, jadi reseller lah. Saya lihat parfum cuma sekedar parfum. Tapi setelah saya masuk, ternyata Umair ini visi misinya itu seorang pria yang berkelas itu harus mempunyai standar gitu. Karena pria ini ya, dia banyak di luar kerja, berjuang, mencari nafkah. Di Muslim juga jihad itu kan laki-laki gitu ya. Tapi dia tidak aware pada dirinya. Padahal ini dia aktivitasnya padat, aromanya lupa kadang-kadang gitu. Padahal sebelum orang kenal antum ya, berjabat tangan, belum kenal bisnisnya, belum ngomong deal-dealan miliaran. Kalau kita aromanya sangat kurang luxury, orang langsung ilfil gitu. Umair ini pengen membangun pria yang berkelas, yang memiliki standar. Pria yang memiliki standar itu dia meninggalkan kesan baik, begitu. Itu visi misinya seperti itu. Saya tertarik nih, ini bukan sekedar parfum. Kalau parfum ya berhenti, Umair hanya berhenti sama produk, tapi ini ada standar pria ini, orang belum aware ini, kayak gitu.
Pertama kita edukasi dulu ya. Kadang orang yang dari ketidaktahuan gitu ya. Ini pengalaman saja ya. Ketika sholat di masjid ya, sebelah kita ini aromanya sangat tidak luxury gitu ya. Seng, pernah nggak gitu? Ya, pernah ya. Jadi kita ini bikin tidak nyaman gitu ya di sebelahnya. Jangan sampai saya ini seperti mereka. Maka sebelum sholat saya semprot dulu parfumnya. Maka orang-orang seperti ini kan tidak sedikit, banyak dia tidak aware ini ketemu orang. Harusnya dia mempersiapkan diri. Jadi, orang yang punya standar itu tidak hanya wangi ya, dia rapi, bersih, wangi, terus dia punya karakter, terus dia bisa memperlakukan orang lain gitu. Kalau kita bertemu dengan orang lain, harusnya kita sudah mempersiapkan diri gitu ya. Beda lagi kalau sampai hidup di gua ya, tidak ketemu orang. Padahal manusia kan berinteraksi dengan orang lain. Maka sebelum bertemu siapapun, harusnya dia semprot lah minimal. Ini juga melatih kedisiplinan. Pria yang punya standar itu disiplin. Semprot itu disiplin gitu loh. Kita tidak butuh motivasi, kita butuh melakukan. Seperti itu. Saya sekolah pertama itu di perusahaan retail tadi ya. Ini sekolah pertama saya. Ini saya belajar selling, marketing, branding di sana. Ini sekolah pertama saya. Pindah di sekolah kedua, saya resign dari perusahaan ini, saya belajar bisnis ABC. Ini mengajari sekolah saya untuk kegagalan ini. Gagal, bangkit lagi, gagal, kemudian ketemu digital marketing. Saya belajar mulai dari nol, ngenolkan ini, mulai dari belajar bikin artikel, belajar SEO, belajar meta ad, belajar sampai sekarang TikTok, Shopee, terus marketplace lainnya. Ini belajar dan mental belajar ini yang saya terus sampai sekarang. Kemudian saya ketemu di Umair. Umair ini punya visi misi. Gimana visi misi Umair ini bisa sampai ke seluruh Indonesia. Bukan saya saja yang merasakan. Karena saya relate dengan Umair. Ini sebenarnya Umair ini membangun karakter yang selama ini dari sekolah saya ini sampai akhirnya jadi kenal digital marketing ada dibungkus di Umair ini. Jadi ketika saya sendiri mengalaminya, waktu saya terjun di Umair, ya saya cerita tentang apa yang saya lakukan. Bagaimana misalnya parfum ini ya. Parfum ini angle-nya sebenarnya motifnya bukan hanya semprot wangi, bukan. Kita sebagai pemimpin perusahaan, saat meeting, saat sebagai ayah, saat traveling, gitu kan harus menjaga diri. Ini yang kita komunikasikan di konten-konten Umair. Digital marketing sendiri kan ada dua sisi ya. Yang pertama sumber penghasilannya. Source income-nya ini Umair sendiri. Produkmu jasa atau produk fisik? Umair ini fisik misalnya. Sebelah kanan ini traffic generation. Traffic generation ada 3. Search engine, sosmed, sama marketplace gitu ya. Search engine ada SEO dulu, Google Ads gitu. Sekarang ada GEO, ya. Genetic Engine Optimization. Gimana website kita direkomendasi sama AI. Kalau kita ngechat di Gemini atau di ChatGPT, kita muncul itu. Kemudian di sosmed, IG, Meta, TikTok, YouTube, ini wajib hukumnya. Bisnis kita harus hadir di sana. Karena beda planet, beda alien gitu. Orang yang suka di TikTok belum tentu di Facebook gitu ya, atau di Meta. Saya pernah ngisi di beberapa kelas itu ya, Gen Z ini. Siapa yang buka Facebook hari ini? Tidak ada yang buka. Siapa yang buka TikTok? Semuanya buka TikTok. Berarti kan ada, setiap planet ada aliennya, beda-beda. Dan kalau kita pengen dikenal, kita harus ke sana. Kemudian ada lagi marketplace. Kita juga hadir di sana, ini untuk orang selling ya, untuk checkout-nya ada di TikTok Shop sama Shopee gitu ya. Jadi kita harus hadir di search engine, di marketplace atau di sosial media. Kita harus hadir. Dan kalau kita pengen menjual sesuatu harus terjadi 2 keadaan ini Pak. Pertama dipercaya, kedua membangun kebutuhan. Kalau orang membeli itu orangnya harus percaya, maka brand kita harus hadir di situ tadi. Bangun bagaimana kita dipercaya lewat edukasi, informasi. Kemudian kita berbagi kenapa parfum ini penting gitu ya. Yang kedua kan ya itu ya, setelah orang percaya, orang butuh Pak. Kalau enggak butuh ya enggak beli. Kita bangun kebutuhan itu. Apa pain point-nya? Sebenarnya kan kalau enggak beli parfum kan enggak masalah ya, enggak bikin orang mati gitu. Tapi kalau pria yang punya standar enggak pakai parfum, dia mau deal-dealan miliaran, aromanya seng-seng, mungkin kliennya ini jaga diri aja nggak bisa, apalagi jaga uang saya gitu ya. Jadi investor bisa ilfil akhirnya. Nah, kita mau kampanyenya seperti itu. Jadi orang yang pakai parfum itu bukan wangi saja. Ini standar sampean sebagai pria, Pak. Kamu mau pakai Umair atau enggak pakai Umair, pakai parfum. Nah, ini di luar kalau parfum sunnah Rasul ya. Jadi parfum ini jadi bagian dari apa ya? Identitas kita gitu. Jadi Umair ini dulu startnya di
event offline, di pameran-pameran ini. Begitu R&D timnya Pak Egi rilis Umair ini di awal, dia coba di event Muslim Life Fair seperti itu, halal fair, halal market, biasanya di kota-kota besar Jakarta, Bandung, kemudian Surabaya. Bikin stand, orang langsung nyoba, tertarik, kita bikin testimoni. Ada yang ketemu ustadz, ada yang ketemu artis langsung, ketemu orang biasa. Ini semuanya di capture jadi konten. Baru naik ke online. Setelah banyak testimoninya ini, baru kita naikkan ke online. Dan itu powerful sekali. Jadi marketnya fit, orang sudah coba, orang mau beli lagi, di online sudah tersedia. Ini yang memudahkan alurnya. Beda lagi karena beberapa bisnis yang saya jalani lainnya, kita punya produk, kita di online kan dulu, baru buka toko offline-nya. Ini kebalik ini. Karena ini parfum, Pak. Parfum itu dicium, orang cocok beli. Nah, experience ini, pengalaman ini di-capture lewat konten, dikomunikasikan lewat sosmed. Alhamdulillah, sebenarnya kita ini dari market share-nya parfum ini ya, masih jauh sekali. Antum kalau tahu market share-nya parfum, itu 8-15 triliun per tahun. Itu dimakan oleh parfum laki-laki, perempuan, parfum muslim, non-muslim. Sama market share itu kalau teman-teman masih awam, itu rotinya ya, kuenya. Sebesar 8T itu, per tahun itu. Umair baru MM-an. Itu 0,0000 gitu. Itu kue kita pengen ngambil segmennya pria, muslim, produktif Indonesia. Jadi kue dibelah tipis. Kalau teman-teman IMES namanya niche gitu ya. Niche semakin tipis, semakin kita mudah penetrasi marketnya. Nah ini kita mau Umair ini dengan kue 8 triliun ini kita jadi bagian dari satu niche. Akhirnya apa yang kita kuat, apa yang customer butuhkan, irisannya seperti itu. Ini winningnya seperti itu. Kan ada yang kompetitor, ini kuat di artis-artis endorse-nya, wah ini bajunya gede sekali. Kita pengen niche yang khusus, yang sudah market fit. Kita sudah tes di event offline, ada yang beli sampai 4 kali. Baru tanya online-nya, baru kita sediakan. Ya, seperti itu. Kalau revenue-nya ya 0,00, masih jauh mas, tapi kita mau menjadi bagian dari pemain parfum di Indonesia. Ini ada why-nya mas, kalau mas mau tahu. Parfum yang membuat semerbak itu namanya minyak atsiri. Itu terbuat dari nilam. Nilam itu daun-daunan itu mas, yang disuling jadi minyak. Ini jadi bahan baku parfum. Dan nilam ini diekspor ke luar negeri. Jadi parfum-parfum mahal. Ini hanya bisa ditandur, ditanam di Indonesia. Ironisnya mas, 90% mas, ini dari Indonesia. Diekspor keluar jadi parfum mahal, kita punya tanahnya, kita punya tanamannya, kita punya minyaknya. Parfumnya dijadikan industri bisnis luar negeri, dijual mahal, Indonesia beli mahal. Maka daripada itu, Umair memutus jalur itu, kita orang sini, kita harus merdeka. Jadi parfum ini perjuangan mas. Kita pengen menjadi bagian industri kita ada di sini. Bahan baku ada di sini. Kok mau-maunya orang membeli parfum dari luar yang mahal itu? Harusnya orang sendiri ya. Umair ini ada termasuk produksinya bukan diproduksi sendiri. Ada namanya TLI, Trizi Lab Indonesia. Ini satu holding company-nya perusahaannya Pak Egi. Jadi manufakturnya TLI, kita yang mendistribusikan seperti itu. Nanti buat teman-teman yang pengen bikin parfum seperti Umair itu ada, nanti kita bisa bantu lewat TLI ini. Jadi saya ditanya nih, kalau kita marketing, kita harus mulainya dari market, jangan mulai dari produk. Kan marketing, marketer, market. Nah, jangan mulai dari produk. Banyak orang yang sudah punya produk bagus, terus tanya, Lek, gimana cara jualnya? Nah, itu bikin pusing tuh itu ya. Kalau marketnya butuh apa, kita tahu, kita sesuaikan, kita mau jual ini. Karena butuh, contohnya satu komunitas di kantor itu ya, 10 orang di kantor duduk. Mereka butuh apa? Mereka butuh pulsa setiap bulannya. Nanti kalau beli pulsa ke saya, daripada ke toko merah biru ke saya. Laku nggak? Pasti laku, karena market butuh. Kemudian dia percaya sampean temannya, daripada dikasih orang ke saya. Mulai dulu dari market. Makanya riset market itu penting daripada langsung jualan. Umair sendiri ini risetnya panjang Pak. Saya enggak dapatkan bisnis lain ya, sedetail ini risetnya. Contoh saja di Badrison ya, Badrison variannya Umair itu. Ya, ini kerjasama dengan Ustadz Arifin Badri. Risetnya saya terlibat itu. Pak Egi ngasih bibit, 100 bibit itu. Coba ditanya, dikasih kuis itu Pak. Ibu-ibu suka bapaknya pakai parfum yang mana? Milih. Jadi 100, saya orang tua saya, mertua,
istri, temannya teman, pokoknya perempuan-perempuan, mana yang disukai kalau dipakai bapak gitu. Ketemu 10, dieliminasi jadi 3, akhirnya jadi 1 yang rilis ini di Umair Badrison. Jadi kita pakai parfum bukan buat kita tapi buat orang lain. Muncul itu. Jadi risetnya panjang. Emak-emak, bunda-bunda, ibu-ibu ini pilih itu. Jadi orang yang pakai Umair Badrison itu, istrinya yang suka. Itu lewat riset. Begitu. Baru kita rilis. Seperti itu. Jadi mulainya dari market dulu. Kalau mulainya dari parfum, keluar dulu. Ini kita varian baru, coba dijualkan. Ya, susah itu ya. Gimana? Ini mereka butuh pun enggak. Kita malah membangun kebutuhan. Tapi kalau mereka datangnya dari market butuh apa? Kita tinggal siapkan ya. Wong luar negeri misalnya kita main ekspor-impor ya. Wong Arab butuh apa tuh? Gurun pasir enggak ada wewangian, kita suplai bahan baku sana. Garu, oat itu dari Indonesia itu. Disuplai ke sana, jadi mahal. Jadi kebutuhan market apa kita sediakan. Jangan mulai dari produk, itu untuk pemula. Sholat berjamaah untuk menghadiri majelis ilmu. Tinggal mainnya di mana ya? Kalau mainnya di TikTok, Meta, nanti akan beda-beda. Ada riset manual bisa. Kalau di Meta Ad ini ya, Ad Library gitu ya. Kita bisa lihat iklan-iklannya kompetitor. Kita passionnya di mana dulu? Passionnya di parfum atau di skincare atau baru kita riset kompetitor cara mainnya seperti apa. Dibeli dulu produknya. Kompetitor yang sejenis itu harganya berapa. Jadi panjang mungkin ya. Kalau ada Google Trend, lihat Google Trendnya seperti itu. Marketnya itu naik atau turun gitu. Kalau kita nggak pakai risetnya, ada bisnis itu yang naik, kita masuk, dia waktu turun, itu bahaya. Saya pengen jualan hijab ini mau lebaran jualan hijab. Sekarang hijab gimana? Persaingannya gimana? Wah, itu harus panjang. Nanti dia turun apa naik? Nah, itu perlu. Jadi riset trennya, riset kompetitor, riset harganya. Jadi pertama itu saya nggak pernah kepikiran untuk nanti itu bisnis atau digital marketing. Yang saya tahu itu dulu 20 tahun yang lalu ya, di 2005 itu. Pemuda lulus kuliah, pengen bekerja, dapat penghasilan gitu. Alhamdulillah, enggak kepikiran digital marketing. Akhirnya masuk ke retail itu tadi. Nah itu sebenarnya sekolah pertama saya. Kenapa produk A lebih laku daripada produk B? Kenapa ini perilaku customer seperti apa? Kenapa orang beli lagi? Kenapa kita harus disiplin? Ada sistem yang di sana. Itu ternyata sekolah saya. Saya baru ngeh setelah ini ya. Ternyata Allah itu sudah menyiapkan fondasi saya 20 tahun yang lalu. Ini sekolah yang pertama. Saya akhirnya ketemu seminar. Ada seminar wirausaha. Dan lucunya, yang pengen saya dorong wirausaha itu bukan saya sendiri dari tempat bekerja saya. Saya mendorong istri saya. Karena saya bekerja, wah aku gak bisa ini nyambi sama bisnis, tidak bisa ini. Waktunya sudah habis untuk kerja. Akhirnya saya dorong istri ikut seminar ini. Kalau tahu Bob Sadino, cara goblok jadi pengusaha gitu ya. Usaha itu ya dibuka gitu. Cara buka ya dibuka seperti mandi gitu ya. Mandi itu enggak usah mikir. Kalau kurang sabunnya keluar ambil sabun, nanti kurang anduknya keluar, enggak usah nunggu sempurna baru mandi. Nah, seperti itu. Akhirnya setelah seminar itu digiring ke kelas Pak, ke kelas Entrepreneurs University gitu ya, selama 6 bulan. Istri enggak mau, Mas aja yang ikut. Terus di sana saya terjun, masuk ya daftar. Karena karyawan, karena saya dapat skill dari toko biru tadi, saya bisa nego. Boleh tidak saya angsur dulu? Saya karyawan, saya pengen jadi pengusaha ini. Saya angsur beberapa kali, ternyata boleh. Saya masuk, ketemu komunitas baru yang membuka mindset saya dari karyawan, oh ini pengusaha, mendorong saya untuk berbisnis, belajar bisnis. Sambil jadi karyawan. Jadi saya paginya jadi karyawan, sorenya buka. Istri yang jaga pagi, saya yang jaga sore. Terus gitu, capek akhirnya. Nyoba ini gagal, sampai ketemu titik. Kan itu di komunitas ngomongnya bisnis harus gini. Saya menyimpulkan, saya harus resign supaya fokus bisnisnya berkembang. Harapan saya begitu. Ini salah ini sebenarnya. Saya belum belajar banyak, saya sudah resign. Buat teman-teman yang masih bekerja, jangan resign dulu teman-teman. Bisa ini dilakukan bebarengan sambil belajar. Karena bisnis itu butuh ilmu, Pak. Saya semangat masuk di komunitas yang wah buka. Tapi ilmunya kurang. Akhirnya saya belajar ilmu yang mahal, Pak. Apa itu? Kegagalan. Itu ilmu yang mahal. Ini sekolah saya yang kedua. Gagal. Buka usaha, gagal. Ini bagi saya itu bukan gagalnya, tapi ini sekolah yang kedua ini. Biaya sekolah kehidupan nih. Gagal, ditipu, terus hilang barangnya, wes itu jadi bagian kurikulum pengusaha. Kalau kamu belum pernah ditipu, kamu belum jadi pengusaha, Pak. Bangkitnya minta pertolongan Allah tadi ya.
Kita ini sebenarnya nggak bisa apa-apa. Mungkin dengan ngaji gitu ya. Ngaji akhirnya tahu ilmu. Kita nggak mengandalkan skill. Awalnya mengandalkan skill, wah ini pasti sukses ini. Di atas kertas sukses. Ternyata kan Allah punya rencana lain. Dengan ilmu ini kita tahu mungkin ada dosa-dosa yang tanpa kita sadari gitu. Ya gitu, bertobat dulu. Akhirnya dibukakan, kenal ada si fulan, mulai membangun usaha. Utang-utang di masa lalu diangsur gitu. Sebenarnya modalnya itu kalau kita ini modal uang sama modal mencoba gitu. Kalau kita uangnya terbatas, nah ini ya susah gitu ya. Uang terbatas kita harus ngumpulkan dulu, baru kita coba lagi. Kalau enggak ya kita sirkah sama teman-teman. Sirkah itu kayak bareng-bareng. Bareng-bareng pun juga ada ilmunya teman-teman. Kalau uangnya kecil, rukun Pak. Kalau uangnya besar, waduh. Kalau enggak ada hitam di atas putih, susah. Ini teman bisa jadi musuh ini, bahaya. Kita ini pengennya kerja halal, cari ridho Allah. Selamat nanti di surga, selamat. Tidak ada perhitungan nol kedoliman pada teman. Jangan sampai itu ada usaha kalau bareng-bareng pecah itu kadang-kadang ndak aru-aruan, satru. Nah itu bahaya. Jadi memisahkan sesama muslim gitu. Kita kan mau tujuannya bareng-bareng biar usaha ini berkah, bisa bersedekah, bisa membantu orang lain gitu. Toh akhirnya malah jadi musuh gitu. Itu yang tidak saya inginkan. Dan saya ketemu value-nya di sini Pak. Di Trisna Group, di Umer ini, dia tagline-nya tumbuh berkembang bersama dunia akhirat. Masya Allah, ini tidak saya temukan di tempat lain. Gagal tadi, nemukan digital marketing, mengubah ilmu ini jadi penghasilan. Akhirnya saya share ke beberapa teman, ke komunitas, kemudian ke beberapa pemerintah ngajak sharing ke kampus-kampus. Terus pernah diundang di sini, akhirnya ketemu Pak Egi ini. Dari digital marketing, kok ketemu value ini. Apa aku harus jualan terus-menerus? Sampai kapan ini? Apa sebenarnya tujuan hidupnya? Akhirnya ketemu ini. Kok enak perusahaan yang tidak hanya mengejar bisnis juga, pertumbuhan bisnis, tapi ojo lali akhiratmu. Gitu lah. Sini seperti itu yang saya rasakan. Saya sebagai muslim, saya punya dasar, yaitu Al-Quran dan hadis, dan pemahaman para salaf. Ya. Di Quran ini, orang yang sukses itu ada di surat Al-Mu'minun ayat pertama. Qad aflaqal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mukmin gitu ya. Jadi kita itu pengen sukses lah sebenarnya. Sebagai muslim kan pengen sukses. Di situ dijelaskan nanti di ayat 11. Orang yang sukses itu orang yang masuk surga, Pak. Surga Firdaus yang kekal di dalamnya. Kita semuanya pengen ke sana, Pak. Kita di dunia ini sebagai bekalnya ya. Orang yang mukmin yang seperti apa? Ya kita iman pada Allah, Rasul, kitab, hari akhir, takdir, dan lain sebagainya itu. Jadi menerapkan apa yang kita kerjakan di dunia ini untuk menuju ke sana. Ini harus ada ilmunya juga. Untuk menuju ke sana, piye carane? Tidaklah manusia itu diciptakan untuk beribadah pada Allah. Kita setiap hari ini beribadah pada Allah sebenarnya. Bukan hanya bekerja, bukan hanya untuk makan, minum gitu dah. Kalau makan, minum sampai niatkan beribadah pada Allah, dapat pahala. Tapi kalau hanya makan biasa, minum biasa, ya dapat seger, kenyang, puasa, zakat, sedekah, ya itu semuanya ibadah. Bekerja, mencari nafkah halal, ini ibadah. Supaya nanti ketika kita di hadapan Allah itu, kita bisa mempertanggungjawabkan. Orang muslim itu ditanya hartanya, Pak. Dari mana hartanya, untuk apa hartanya. Dan kebanyakan teman-teman yang belum belajar muamalah itu, dia terjerumus kepada dosa tanpa mereka sadari karena tidak belajar, Pak. Dari belajar ini, saya berharap saya sendiri nanti ketika di hadapan Allah, zero kedoliman muamalah dengan manusia, itu saja. Dan Allah ridho, tujuan hidup saya seperti itu. Kita melangkahkan kaki pertama kita di surga, itulah sukses sebagai seorang mukmin. Jadi karena bidang kita digital marketing, sebenarnya di dunia digital marketing ini halal haram banyak. Cari uang di sana kalau kita tidak punya ilmunya. Ketika kita memilih menjadi muslim, ada hidup di dunia, habis itu ada hidup di akhirat gitu ya. Dan orang-orang non-muslim mungkin tidak punya konsep ini. Maka daripada itu ketika saya berjualan di online, saya tidak mau melanggar aturan Allah ini. Akhirnya harta saya haram, saya terjerumus tanpa saya sadari. Memperlihatkan aurat atau pokoknya yang dilarang-larang sama Allah itu tidak saya sentuh gitu ya. Begitu Pak. Jadi biar hartanya berkah, akhirnya Allah ridho, kita selamat gitu lah. Jadi di Umer sendiri ya, ini merefleksi saya ke masa lalu. Ternyata Allah menyiapkan saya untuk fondasi, mulai sekolah di retail tadi, kemudian sekolah kegagalan, saya belajar bisnis banyak, kemudian digital marketing saya punya skillnya, kemudian saya menemukan value di Trisna Group, kemudian di Umer ini
merangkai semua itu perjalanan itu. Kalau boleh diartikan adalah connecting the dot-nya itu dia, connecting the dot-nya. Ini ada di Umair ini. Saya menjalankan Umair ini mewakili saya pribadi gitu ya. Insya Allah bismillah dengan visi misi tadi mengangkat orang-orang yang punya standar ya, pria berkelas meninggalkan kesan. Selama Pak Egi dan manajemen trust kepada saya masih berlangsung. Kalaupun nanti qadarullah enggak lagi, ya kita akan mencari jalan yang value-value yang sudah saya dapatkan di sini, saya akan tularkan. Jadi jangan hanya mengejar bisnis bertumbuh tapi lupa akhiratnya gitu. Ini pelajaran yang sangat berharga di Umair ini, seperti itu. Ya benar, alhamdulillah di sini ya teman-teman ada kajian tiap Senin pagi. Kemudian ada di Sabtu pagi. Setiap hari sholat berjamaahnya di masjid ditentukan sama perusahaan gitu ya. Seperti itu. Ini salah satu cara menjaga seperti itu ya. Jadi tidak hanya didorong untuk ngomset tapi juga dibekali ilmunya. Kemudian ada ustadz pendamping. Kita punya guru kita, Ustadz Budi Suseno itu pendamping di perusahaan ini. Jadi ada ini mau jalan ini Ustadz, gimana hukumnya itu ada filternya teman-teman. Ini yang mau dijaga sama manajemen seperti itu. Jadi saya sendiri ini tidak ada di perusahaan saya yang dulu. Jadi dulu ya kayak omset cuma omset. Kalau perusahaannya ini mulai sepi misalnya ya bisnis sepi, yang saya tanya dulu gimana ya strateginya, gimana ya cara ngiklannya. Di sini beda ya Pak, minta pertolongan dulu pada Allah. Nanti kita dipertemukan dengan orang, kita ketemu sekolah di sana kok tahu ilmunya akhirnya memperbaiki gitu. Ini karena Allah yang menjalankan kita akhirnya ikhtiar kita benar. Itu tidak ada, Pak. Saya menemukannya di sini. Seperti itu aplikasinya. Saya tulis buku kedua ini, buku 1M pertamaku. Ini pengalaman saya, termasuk menjalankan Umair ini. Itu apa yang kita harus lakukan hari ini. Jadi 365 hari, satu hari baca satu, lihat video. Kerjakan gitu. Ini bukan satu buku dihabiskan langsung, enggak, tapi dibaca satu hari, satu lembar. Ini ya pengalaman dari digital marketing sendiri. Nanti ada videonya saya bagikan buat pendamping. Jadi digital marketing ilmunya, skillnya, pendampingnya, bukunya ini. Karena kebanyakan orang itu, misalnya konten kreator saja ya, dia enggak bisa ngonten istiqomah tiap hari. Kenapa? Karena dia butuh motivasi. Padahal kita tidak butuh motivasi. Kita ini butuh disiplin. Seperti sholat gitu ya. Kita sudah dimotivasi. Sholat dapat pahala 27 derajat. Tapi di masjid masih sepi itu waktu sholat duhur berjamaah. Harusnya sholat duhur itu sama dengan sholat Jumatan. Kenapa? Karena mereka nggak menganggap ini harus dilakukan gitu loh. Ya, sebagai konten kreator, waktunya ngupload ya ngupload. Nah ini yang menjaga. Buku ini jadi teman buat teman-teman. Menuju dreamnya masing-masing apa gitu ya. Saya akan bagikan buat teman-teman yang mengkliper video ini. Ada 10 buku buat 10 clipper, saya titipkan pada Pecah Telur. Nanti yang tembus 100K selama 1 bulan mungkin silakan di screenshot kirim di Pecah Telur. Syaratnya tag Pecah Telur, tag Umair. Gitu ya. Begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Di sini saya masih belajar dan Umair masih bertumbuh. Tapi kalau ada satu pelajaran yang saya pelajari, tidak ada fase-fase proses ini yang sia-sia. Allah telah nyiapkan connecting the dot kita ya, masing-masing fase belajar kita pasti ada faedahnya di kemudian hari. Kalau kamu belajar, nanti kamu akan merefleksi, oh ternyata Allah sedang siapkan kita untuk masa depan kita. Saya Putra Sigit Subagio dari Umair Parfum, Luxurious Aroma, karena pria berkelas meninggalkan kesan yang baik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.